pernikahan 4 kali. Yang kepikir adalah bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, pikiran, dan ruh, dan jiwa. Jiwa maskulin, jiwa feminim gitu. Nah, kemudian kepikiran banyak orang nih mengalami perceraian, ada apa gitu. Ternyata mereka hanya baru berhasil melakukan pernikahan tubuh. Ketika melakukan pernikahan tubuh, mereka menghasilkan anak-anak. Tapi mereka gagal di pernikahan pikiran untuk mencapai kesepahaman. Oke, jadi itu saya pelan-pelankan ya. Satu pernikahan tubuh. Tubuh. Kemudian pernikahan pikiran. Pernikahan pikiran dan perasaan. Lalu pernikahan jiwa. Baru 3. Yang terakhir menikahkan keluarga. Yang pertama paling gampang ya Pak Putu. Yang paling gampang. Yang pertama paling gampang. Ini paling gampang karena sering saya tanyakan begitu saya suruh mau enggak menikah 4 kali, semua orang kaget bengong gitu. Enggak mau. Karena mereka nggak paham. Pernikahan pertama, pernikahan tubuh ini yang paling gampang. Lampu dimatikan, gelap gulita di dalam gua pas nyepi. Kemudian tutup mata, pakai kacamata, dibungkus lagi. Masih bisa juga? Masih bisa menyatukan antara 0 dan 1. 0 itu kekurangan dan 1 itu isi gitu misalnya. Ruang dan isinya masih bisa disatukan. Tapi masuk ke pernikahan kedua yang disebut pernikahan pikiran. Nah, ini yang paling sulit. Paling sulit untuk menyatukan antara kekurangan dan kelebihan dari pasangan itu. Sehingga untuk mencapai kesepahaman susah. Walaupun hidup mereka sudah terang benderang. Terang benderang oleh harta, oleh tahta. Artinya kondisi kehidupan ekonomi sudah bagus, tahta sudah bagus, pendidikan sudah hebat. Tapi mereka gagal di pernikahan pikiran untuk saling memahami satu sama lain. Pernikahan ketiga, pernikahan jiwa. Nah, ini lebih berat lagi. Yaitu apa? Pernikahan jiwa maskulin dan jiwa feminim. Bagaimana laki-laki belajar menjadi ibu, bagaimana wanita belajar menjadi bapak. Karena perkara waktu suatu ketika mereka akan sendirian. Bisa karena suaminya kerja, ibu harus belajar jadi bapak di rumah. Atau istrinya pergi kemana gitu, suami harus belajar jadi ibu, mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan yang keempat, pernikahan keluarga, bagaimana mereka menyatukan dua keluarga. Keluarga menantu dan mertua. Karena di situ tidak ada lagi istilah sebenarnya menantu dan mertua, yang ada itu apa? Kedua-duanya adalah orang tua kita. Nah, ini yang berat. Nah, setelah Tiang menulis itu, Tiang baru sadar, lagi-lagi baru sadar bahwa ini sudah ada di Bali, di upacara orang Bali. Di mana? Nah, tujuan upacara itu untuk menikahkan semuanya sehingga tercapailah benih-benih tubuh yang bagus. Jadi sebelum mereka boleh menikahkan tubuhnya, maka mereka harus melakukan upacara untuk menyucikan energi-energinya. Sehingga dilakukan upacara yang disebut Mabiyekala, mekalan-kalan. Nanti selesai itu upacaranya disebut seangga. Satu angga tubuh, senggama. Senggama pernikahannya. Maka simbolik dia boleh senggama adalah apa? Keris, ada tikar dadaan, ditusuk dengan keris. Itu artinya simbolik boleh menyelesaikan keperawanan itu. Kemudian yang kedua, menyatukan pikiran dan perasaan dengan upacara yang disebut samana. Jadi tadi sanggama, samana. Jadi diajarkanlah mereka apapun rasa yang kamu akan alami selama perjalanan pernikahan, jalanilah dengan penuh rasa kebersamaan. Maka sama-sama mencicipi sadrasa itu. Nah, di pernikahan ketiga, pernikahan jiwa, diajarkanlah apa yang disebut pernikahan samyoga. Sehingga ada dewa-dewi di situ. Nah, sehingga apa? Kalau maskulin dan feminim menyatu, Ardenara dan Iswari menyatu, menjadilah sepasang Ardenareswari. Ardenareswari itu Tuhan. Sehingga Grahasta adalah jalan cinta untuk menjadi Tuhan. Untuk menjadikan diri kita sebagai apa? Sebagai ayah ibu semesta. Sehingga nanti kita layak menjadi ibunte, bapante, dan anak-anak menjadi ragante. Itu orang telu. Nah, pernikahan keempat, pernikahan keluarga dilakukan lewat upacara. Ada upacara mepamitnya, kemudian pewarangan gitu. Jadi menyatukan keluarganya, keluarga besarnya. Nah, ini contoh-contoh seperti itu gitu. Nah, dari pengalaman Pak Putu membacanya